Kita semua tahu kan kalau kebanyakan gula itu bisa bikin berat badan naik. Tapi, gimana kalau ternyata bahaya terbesarnya itu bukan soal kalori, melainkan kerusakan yang terjadi diam-diam di tingkat molekuler jauh di dalam tubuh kita. Yuk, kita bongkar rahasia kelam di balik rasa manis ini. Nah, pertanyaan ini kuncinya. Mungkin kedengarannya rumit ya, tapi jawabannya itu sebetulnya terjadi setiap saat di tubuh kita dan dampaknya itu wah besar banget. Kita bakal bahas sebuah proses yang pelan-pelan mengubah jaringan tubuh yang tadinya lembut dan fleksibel jadi kaku dan meradang. Oke, kita mulai dari kerusakan pertama yang seringkali nggak kelihatan. Sebuah proses yang namanya glikasi. Anggap aja ini reaksi kimia sunyi yang terjadi di dalam tubuh, tapi dampaknya itu permanen dan sangat merusak. Coba dibayangin, waktu kita manggang roti, gula ketemu protein dan panas, terus apa yang terjadi? Roti jadi kecoklatan dan renyah. Itu namanya reaksi Maillard. Nah, reaksi yang mirip banget ternyata terjadi juga di tubuh kita, tapi tanpa panas. Gula yang berlebihan di darah itu seolah-olah memasak protein kita secara perlahan. Proses ini lewat beberapa tahapan, akhirnya membentuk senyawa berbahaya yang disebut AGEs. Dan bagian terburuknya, kerusakan ini sifatnya permanen, nggak bisa balik lagi. Terus apa sih dampak nyatanya si AGS ini? Gampangnya, mereka bikin jaringan tubuh kita jadi kaku. Bayangin, pembuluh darah yang harusnya elastis malah jadi kaku kayak pipa tua. Ini jelas meningkatkan risiko penyakit jantung. Atau kolagen di kulit kita yang bikin kulit kenyal jadi rusak dan akhirnya memicu penuaan dini. Intinya, AGS ini jadi biang kerok peradangan tingkat rendah yang terjadi terus-menerus di seluruh tubuh. Tapi tunggu dulu, ternyata nggak semua gula itu sama loh. Cara tubuh kita memprosesnya bisa beda banget. Sekarang, yuk kita lihat pertarungan antara dua jenis gula paling umum, glukosa dan fruktosa. Dan bagaimana hati kita jadi medan pertempurannya. Bedanya itu jauh banget. Glukosa itu ibarat bahan bakar standar buat tubuh kita. Hampir semua sel bisa pakai dan prosesnya diatur rapi oleh insulin. Nah, kalau fruktosa, hampir semuanya harus diurus sendirian sama hati. Bayangin hati kita tuh sebuah pabrik. Glukosa itu bahan baku yang datangnya teratur dan terkendali. Kalau fruktosa, itu kayak puluhan truk datang sekaligus tanpa pemberitahuan, terus numpain semua muatannya. Pabriknya jadi kebanjiran, kewalahan, dan gak punya pilihan lain selain mengubah semua kelebihan fruktosa itu jadi lemak. Akibat dari pabrik yang kewalahan tadi itu parah banget. Hati mulai memproduksi lemak baru secara gila-gilaan, proses ini namanya lipogenesis de novo. Inilah yang menyebabkan perlemakan hati. Nggak cuma itu, proses ini juga menghasilkan produk sampingan kayak asam urat yang bisa merusak ginjal dan memicu produksi kolesterol jahat jenis small dense LDL. Ini jenis kolesterol paling berbahaya yang suka menyumbat pembuluh darah. Dan masalahnya nggak berhenti di hati aja. Kekacauan metabolisme ini menciptakan efek domino yang merembet ke sistem komunikasi paling penting di tubuh kita, sistem hormon. Sinyal-sinyal vital mulai diabaikan, dan tubuh kita jadi kehilangan kendali. Masalah pertama dan yang paling besar adalah resistensi insulin. Gini deh analoginya, anggap insulin itu kunci dan sel tubuh kita itu gembok. Tugas insulin adalah membuka gembok itu supaya gula bisa masuk dan diolah jadi energi. Nah, karena terus-terusan dibanjiri gula, gemboknya jadi rusak, jadi aus. Kunci insulinnya udah nggak pas lagi. Akibatnya, gula nggak bisa masuk ke sel dan akhirnya numpuk di aliran darah. Inilah cikal bakal dari diabetes tipe 2. Selain insulin, ada lagi nih hormon penting, namanya leptin. Hormon inilah yang tugasnya ngasih sinyal ke otak kita, bilang, "Hey, udah cukup, kita udah kenyang, berhenti makan." Jadi, leptin itu ibarat rem alami buat nafsu makan kita. Tapi, saat kita terus-terusan mengonsumsi gula berlebih, otak kita lama-lama jadi tuli sama sinyalnya leptin. Sel-sel lemak kita mungkin udah teriak-teriak, "Kenyang," tapi otaknya nggak denger. Hasilnya, kita jadi terus-terusan merasa lapar, pengen makan yang manis-manis lagi, padahal tubuh kita udah punya lebih dari cukup energi. Ini menciptakan lingkaran setan makan berlebih yang susah banget buat diputusin. Oke. Setelah dengar semua ini, mungkin kedengarannya serem banget ya. Tapi, ada kabar baiknya. Tubuh kita itu luar biasa tangguh. Dan sebagian besar kerusakan ini sebetulnya bisa diperbaiki. Kita bisa loh melatih kembali tubuh kita untuk mendengarkan sinyal-sinyalnya dengan benar. Yuk kita lihat gimana caranya. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Ini bukan sekedar soal ngurangin kalori, bukan cuma diet hitung-hitungan angka. Ini soal mengubah jenis makanan kita untuk memperbaiki mesin metabolisme tubuh.
Tujuannya adalah membuat si kunci insulin tadi bisa berfungsi lagi dengan baik di gembok sel kita. Gimana caranya? Salah satu yang paling efektif adalah dengan memprioritaskan karbohidrat yang melepaskan gulanya secara perlahan. Beda banget sama roti tawar putih atau minuman bersoda yang langsung bikin gula darah banjir. Makanan kayak biji-bijian utuh, sayuran yang kaya serat, dan kacang-kacangan itu melepaskan energinya secara bertahap. Ini ngasih pankreas kita waktu istirahat dan bantu sel-sel kita jadi lebih sensitif lagi sama insulin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Kita akan bahas beberapa langkah intervensi paling efektif yang didukung oleh sains untuk membalikan keadaan. Anggap ini panduan praktis untuk memulai perjalanan Anda menuju sehat. Salah satu senjata paling ampuh yang kita punya adalah olahraga. Kenapa? Karena saat otot kita berkontraksi, mereka punya kemampuan super. Mereka bisa menyerap glukosa langsung dari darah tanpa butuh insulin sama sekali. Ini kayak membuka pintu samping buat gula biar bisa masuk ke sel. Cukup 60 menit aktivitas sedang sehari aja bisa bikin perbedaan besar dan ngurangin beban kerja pankreas Anda. Dan ini bukan cuma teori loh, buktinya kuat banget. Dalam sebuah studi klinis, para peserta yang menggabungkan diet rendah glikemik dengan olahraga rutin nunjukin hasil yang luar biasa. Cuma dalam 12 minggu, 60% dari mereka itu nggak lagi memenuhi kriteria sindrom metabolik. Ini bukti nyata kalau pemulihan itu bukan cuma mungkin, tapi sangat bisa dicapai. Informasi itu bisa jadi kekuatan, tapi hanya kalau kita pakai. Jadi setelah melihat semua ini, mulai dari kerusakan molekuler yang tak terlihat, sampai cara-cara nyata untuk memperbaikinya, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apa satu langkah kecil, sekecil apapun, yang akan Anda ambil hari ini untuk memulai perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik?